Kita lanjutkan informasi di sore hari ini, Ustaz. Kelangkaan minyak goreng membuat sejumlah oknum memanfaatkannya untuk meraup keuntungan. Sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten digeledah polisi setelah menimbun 24 ton minyak goreng kemasan. Sejumlah minyak goreng kemasan ini ditimbun di sebuah rumah di Kampung Kempeng, Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 24 ton minyak goreng tersimpan di gudang samping rumah. Penimbunan minyak goreng ini terungkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penggeledahan. Polsek Warunggunung dan Polres Lebak berhasil mengamankan sebanyak 24.000 liter minyak goreng atau 2,4 ton di salah satu rumah warga inisial MK di daerah Warunggunung. Ribuan liter minyak goreng yang baru diturunkan dari truk kontainer tersebut rencananya akan didistribusikan ke sejumlah toko di Kecamatan Warunggunung, Rangkas Bitung, Cibadak, dan wilayah utara Kabupaten Lebak. Sekitar 24.000 liter yang memang dibeli namun diperdagangkan tanpa adanya izin usaha dan legalitas yang wajib oleh pemerintah. Pelaku penimbunan minyak goreng terjerat Undang-Undang tentang Pangan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Astagfirullah, belum selesai musibah akibat COVID-19 ditambah dengan kelangkaan minyak goreng beserta harga yang meroket. Masih ada saja oknum yang tega memanfaatkan kesulitan ini, Ustaz. Ini dosanya banyak sekali karena ibu-ibu di seluruh Indonesia mendoakannya nih, Ustaz. Kamu sudah berani-beraninya menimbun minyak goreng, sedang saya di rumah susah buat goreng gitu, Ustaz. Harus ngantri berjam-jam baru dapat minyak goreng, sedangkan ini ditimbun gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, apa yang salah sebenarnya pada diri seseorang? Diri kita juga nih, Ustaz. Kita kan mungkin melihat ini adalah kasus minyak goreng yang kita timbun. Kadang-kadang kita juga melakukan sedikit hal-hal yang di luar nalar gitu, Ustaz. Hingga tega memanfaatkan keadaan di tengah kesulitan yang melangga. Apakah karena ada rasa tamak nih, Ustaz, rasa serakah gitu, pengen dapat untung gede, disimpan dulu ntar dijual lagi dengan harga tinggi, sehingga menutup hati nurani kita, Ustaz? Ya Mas Asran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu memang amat sangat besar cintanya kepada keuntungan yang bersifat duniawi. Karenanya berbagai cara manusia untuk mendapatkan keuntungan materi duniawi. Meskipun kadang-kadang ia menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, merugikan banyak pihak, termasuk kelicikan dalam bab menimbun bahan-bahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ia akan menjualnya dengan harga yang tinggi sehingga menyulitkan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan, karena manusia amat sangat cinta kepada harta berlebih-lebihan, maka disinilah dituntun oleh Nabi dengan sifat zuhud. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Kalau kamu zuhud terhadap semua keadaan-keadaan duniamu, maka Allah akan mencintai. Wazad fi ma indan nas. Kemudian zuhudlah terhadap apa yang ada dimiliki oleh manusia. Artinya kita tidak tidak iri, tidak hasad, maka kita akan disukai oleh manusia. Tentu kaum ibu siapapun tidak suka dengan keadaan ini. Ada pihak-pihak atau orang-orang yang malah menyulitkan dalam keadaan sulit, menambah kesulitan di atas kesulitan. Karenanya Allah mengingatkan, karena manusia semuanya mengharapkan keuntungan yang berlebih, materi yang berlebih, maka diingatkan agar kita mampu bersikap zuhud. Zuhud itu bukan kita tidak punya apa-apa, tetapi zuhud itu kita punya apa-apa, tetapi kita berusaha mendapatkan itu dengan cara yang dibolehkan, sekaligus kita alokasikan semua yang kita minta hanya untuk beribadah kepada Allah. Karenanya justru di sinilah bagaimana Allah menguji sifat manusia, bagaimana dengan hartanya ia mampu mengelola dengan sebaik-baiknya, tidak tamak, tidak haloba, tidak berlebih-lebihan dalam mencintai harta, yang kelebihan-kelebihan mencintai harta membawanya kepada kelebihan-kelebihan dalam mencari apapun dalam rangka memperkaya diri, meskipun harus menyulitkan, menyusahkan, bahkan menambah lagi kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita semua.
Jangan macam-macam, jangan timbun minyak goreng, karena doanya bukan dari kita aja, tapi dari ibu-ibu di Ustaz, doa yang berbahaya nih Ustaz ya. Nah Ustaz, ini kan sudah masuk kategori licik Ustaz ya. Apa ganjaran yang pas bagi hamba Allah yang melakukan aksi tak terpuji itu Ustaz? Ya, Nabi SAW menyebutkan, Mas Asran, man ghasyana falaysa minna. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, menafikan orang-orang yang melakukan tindakan kecurangan dalam berbagai bentuknya, termasuk kelicikan, termasuk tidak memperdulikan nasib orang lain dan sebagainya. Man ghasyana falaysa minna. Kata ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri tidak mau menjadikan dia sebagai umatnya. Berarti ia tertolak dari umat Nabi. Padahal yang memberi syafaat kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Nabi mengingatkan ancaman kepada mereka yang melakukan berbagai jenis atau modus penipuan, kelicikan, memperkaya diri, bahkan kemudian melupakan hak-hak orang lain. La'anallahul ghashi wal mugshi. Sungguh Allah akan melaknat orang-orang yang menipu atau orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang berbuntut kepada penipuan. Dan tentu teknologi yang kita gunakan ini adalah dalam rangka kita semakin dekat dengan Allah, bukan menjadikan itu sarana kita mempersulit orang lain. Karenanya kata laknat, kata para ulama, itu kan identik dengan setan. Sehingga seolah-olah kalau orang terus-menerus mempersulit orang lain, berada dalam perbuatan yang semakin merugikan banyak pihak, maka dikhawatirkan ia tidak dapat rahmat Allah. Padahal kita mohon rahmat Allah. Rahmat Allah di dunia kita, rahmat Allah di akhirat kita. Dan mereka yang melakukan penipuan-penipuan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dijauhkan dari rahmat Allah, maka kehidupannya akan sulit. Kehidupannya tidak berkah, tidak disukai oleh orang banyak. Yakinlah sesungguhnya orang juga tidak suka manakala diperlakukan ya dengan cara yang tidak baik, merugikan. Dan disitulah kenapa Rasulullah SAW menyebutkan orang yang menimbun, orang yang menipu, orang yang berlaku curang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz. Nah, ini pertanyaan pribadi saya Ustaz. Ini banyak, kalau saya garis bawahi tadi kan manusia itu cinta dengan keuntungan, uang, barang-barang duniawi lah gitu Ustaz. Mobil baru, rumah baru, motor baru, sepeda baru, jam baru. Nah, bagaimana caranya Ustaz untuk diri kita mengendalikan diri agar tidak terlalu cinta dengan barang ini Ustaz, supaya kita kalau misalnya barang ini hilang, barang ini apa, kita mudah untuk merelakannya. Nah, mungkin ada amal-amalan yang bisa kita aplikasikan setiap hari Ustaz, supaya kita nggak cinta nih sama barang. Udah kalau dikasih barang yang kita impikan ya udah alhamdulillah, tapi kita nggak terikat dengan barang itu gitu Ustaz. Iya Mas Asran, betul. Inilah sifat dasar manusia. Karenanya seorang Abu Bakar mengatakan, menitipkan satu kaidah. Ya Allah, jadikan harta itu di tanganku, bukan di hatiku. Karena cinta itu kan berada di dalam hati. Kalau di tangan, maka mudah dia mendapatkan, mudah pula ia keluarkan untuk kepentingan orang banyak. Tapi kalau sudah menghunjam di dalam hati, maka sulit. Karena apa? Karena dia sudah mendarah di dalam hati dan sulit untuk membantu sesama. Yang kedua pula, Nabi SAW menyebutkan bahwa aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Justru kita diminta memperbanyak mengingat hal-hal yang membawa kepada kematian, mengingat kesulitan, mengingat sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, melihat atau kita mengunjungi tempat-tempat sahabat kita yang kurang beruntung, saudara-saudara kita yang tidak beruntung, itu akan menguatkan semangat kita untuk menghindarkan cinta harta yang berlebihan. Bahwa ada, kata Nabi, orang-orang yang di bawah kita. Ada mereka-mereka yang sangat membutuhkan, padahal tidak akan masuk surga. Kalau ia kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Tidak masuk surga, kata Nabi. Ia sendiri dalam keadaan senang, dalam keadaan terpenuhi segala kebutuhan. Tapi ada tetangganya, saudaranya, keluarganya, atau sahabatnya yang justru dalam keadaan kesulitan. Begitulah tuntunan dari Nabi sekaligus Abu Bakar, bagaimana kita meminimalisir cinta kita kepada harta, atau jadikan cinta itu hanya di tangan kita, sehingga mudah kita manakala ada yang membutuhkan, kita mudah memberi, dan kita tidak menjaga betul-betul harta kita dalam tanda kutip, sampai melupakan kewajiban atas harta kita. Karenanya, ya Allah, jadikanlah harta itu di tangan kami,
Jangan engkau jadikan harta itu di hati-hati kami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak apa-apa punya barang, dicintai barangnya karena sudah didapatkan dengan susah payah, tapi cukup di tangan aja gitu. Jangan sampai ke hati gitu Ustaz ya. Baik, kita ke